Selamat petang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik semua, sehat ya. Mari dengan bangkit berdiri kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera ini dengan menaikkan pujian, bekerja terus di ladang Tuhan. Berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan petang hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Biarlah melalui persekutuan Sola Fide ini, iman kami boleh terus dibangun, kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyadari benar bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kami, dan Tuhan mengabulkannya seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik. Hadirlah di tempat ini dan berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nats yang melandasi persekutuan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Om, Tante, seringkali para lansia merasa kalau sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, dan cenderung menyerah pada keadaan. Lansia tidak lagi mengingat betapa Tuhan mengasihi, bagaimana kasih, kuasa, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan itu boleh terus dirasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hingga sampai saat ini. Kita akan naikkan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita menghitung berkat Tuhan, berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sudah kita terima. Satu
Bapak Ibu ada yang tahu tema persekutuan Sola Fide pada malam hari ini apa? Lupa ya temanya apa ya? Tema malam hari ini adalah menggali yang terpendam. Ya, nanti bersama-sama kita akan mendengarkan apa sih yang digali. Apakah harta karun atau potensi diri atau apa itu yang harus digali oleh kita para lansia ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam setiap situasi dan kondisi di dalam hidup kita, di setiap musim yang terus berganti dalam hidup kita. Kadang sukacita, kadang duka cita, kadang ada tawa, ada tangis. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber pengharapan dan sumber kedamaian kita, satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Pak Utomo. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua. Ketika sore hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, juga bagi kami yang menikmatinya secara live streaming,
atau secara online. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami dan berkati kami semua. Secara khusus biarlah pujian yang baru saja kami nyanyikan bukan hanya sekedar kami menyanyi, tetapi itulah keyakinan iman kami bahwa di tengah masa lanjut usia kami tetap mempercayakan diri kepadamu. Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di dalam segala perkara kehidupan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkati kami semua, supaya di masa lanjut usia kami tetap bisa menikmati hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, bahkan kami terus menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 71 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian firman-Nya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Om Tante yang dicintai Kristus, ketika kita berbicara tentang masa tua, ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama, karena di sekitar kita itu memang ada cap, ada label-label tertentu yang dikenakan pada sesuatu atau seseorang, termasuk pada golongan-golongan tertentu, ya. Nah, saya mau mulai dengan ini Bapak Ibu. Ada di sini yang suka salmon? Ada yang di sini suka salmon? Nah, ada sebuah ungkapan atau sebuah isu gitu ya, atau sebuah cap yang diberikan kalau salmon semakin merah maka semakin sehat. Bapak Ibu setuju? Terutama yang suka salmon. Setuju bahwa salmon yang semakin merah itu berarti semakin sehat? Atau tadi ibu yang mengatakan bahwa suka salmon, kalau milih salmon bagaimana caranya? Yang seger, ya, yang seger. Biasanya kalau di tempat di mana misalnya di supermarket gitu ya, memang pasti seger karena ada esnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya salmon itu memang ada beberapa jenis, ya. Sebenarnya yang penting di salmon itu adalah warnanya itu warna cerah dan warna yang konstan, artinya semua bagian itu warnanya sama. Bahkan ada yang mengatakan atau menyatakan bahwa memang kalau salmon itu yang mahal misalnya, itu malah rada semakin pucat. Yang penting pinggirnya itu tidak ada beda warna, apalagi kalau menghitam, itu enggak segar. Ya. Jadi melalui artikel yang saya baca bahwa salmon yang semakin sehat itu bukan semakin merah, karena memang warnanya sendiri-sendiri. Jadi indikator sehatnya daging salmon bukan karena semakin merahnya dagingnya, tetapi yang penting warnanya warna yang cerah secara menyeluruh. Dan tidak ada bagian yang menghitam. Itu kalau bicara tentang salmon, ya. Nah, lagi kalau bicara tentang wanita ini, ya, dalam persiapan saya memang saya berpikir bahwa banyak ibu-ibu yang akan datang, ya, dibanding bapak-bapak. Ternyata enggak juga, bapak-bapaknya cukup banyak, ya. Tetapi enggak apa-apa. Saya mau memberikan satu label cap yang seringkali ada. Wanita, perempuan dianggap cantik itu kalau langsing, setuju enggak? Setuju? Loh, yang ngomong malah ibu loh yang jawab setuju. Bapak dan ibu yang lain setuju? Wanita yang cantik itu langsing. Bapak-bapak pura-pura enggak mau jawab, pura-pura lihat HP. Karena sampingnya istrinya masing-masing, jadi enggak berani ngomong. Wanita yang cantik langsing Bapak Ibu?
Oh iya ya, oh, iya. Kalau karena mayoritas di sini mengatakan iya, saya nggak berani debat Bapak Ibu ya. Tentunya kecantikan perempuan tidak hanya diukur karena kelangsingan saja, ya, tetapi ada nilai-nilai, ada inner beauty yang mestinya juga menjadi sebuah ukuran penilaian. Satu lagi, Bapak Ibu, bicara tentang lansia. Katanya label yang diberikan, cap yang diberikan lansia itu, orang-orang yang lanjut usia itu tidak bisa apa-apa. Setuju nggak? Luar biasa. Langsung mengatakan tidak, geleng kepalanya kuat sekali. Siapa yang berani ngomong lansia tidak bisa apa-apa ya? Lansia. Kenapa? Banyak. Oh ngenyek ya. Ngenyek itu bahasa Inggrisnya itu ngejek. Tadi bapak-bapak yang di sebelah sana ngomong apa tadi? Oh iya, lansia sehat bisa buat kursi, gitu. Bukan hanya kursi, tergantung profesi masing-masing ya. Tapi kita sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa lansia tidak bisa apa-apa itu kita tolak ya. Tidak, lansia masih bisa apa-apa. Nah, inilah beberapa cap, beberapa label Bapak Ibu Saudara yang memang salah kaprah di sekitar kita. Ada satu cap lagi ketika ada yang mengatakan gini, tua-tua keladi. Nah, tua-tua keladi, ada yang tahu maksudnya dari tua-tua keladi? Apa artinya? Makin tua makin menjadi apa? Menjadi kaya. Mestinya begitu sih ya, karena kan usaha dari sejak muda, dewasa sampai dengan masa tua nggak kaya. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi apa Bapak Ibu? Makin sehat, makin baik ya. Tapi sayang, bijaksana, iya itu kerinduan dan keinginan kita ya. Cuman sayangnya pengertian tua-tua keladi ini selalu dicap atau nuansanya nuansa negatif. Ya, tua-tua keladi makin tua makin menjadi, tapi tentang hal-hal yang negatif ya. Kalau istrinya sudah usia 50 mau ditukar. Nah, kalau kita melihat makna atau arti sesungguhnya dari tua-tua keladi menurut kamus besar bahasa Indonesia sebenarnya artinya memang bagus loh Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah tua tapi bukan tua usianya saja, melainkan juga banyak pengetahuan dan pengalaman. Itu sebenarnya arti dari tua-tua keladi. Jadi betul bahwa semakin tua, semakin lanjut usia, maka sebenarnya akan menjadi semakin apa? Semakin bijaksana, semakin baik, semakin dalam pemahamannya akan dunia ini, semakin dalam pengertiannya akan makna kehidupan, bahkan semakin setia dan beriman kepada Tuhan. Itu mestinya sebuah pengertian yang baik. Namun sayang Bapak Ibu seperti yang kita pahami bersama, arti dari tua-tua keladi ini nuansanya nuansa negatif. Ya. Masa lanjut usia itu adalah masa di mana kita memang semakin matang. Kita sudah begitu banyak mengalami pengalaman kehidupan. Kita mengalami begitu banyak pergumulan. Kita menghadapi begitu banyak tantangan. Kita menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Dan sampai dengan hari ini kita masih bisa bertahan. Bahkan kita terus melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang menggali yang terpendam, mari kita belajar dari apa yang disampaikan pemazmur dalam Mazmur pasal 71 ayat 17 dan 18 ini. Kalau Bapak Ibu baca perikop ini Bapak Ibu Saudara, LAI memberi judul doa minta perlindungan di masa tua. Jadi pemazmur sadar benar bahwa kehidupan yang dijalaninya dan di dalam kehidupan masa tuanya itu memang harus berpegang teguh kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan, hanya Allah yang bisa memberikan kekuatan, dan Allah lah satu-satunya yang ia andalkan.
Di ayat 17 dan 18 Bapak Ibu Saudara, pemazmur mau mengajak kita. Ia mengaku, ia menyatakan di dalam doanya, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur sadar, di masa tua itu memang pasti akan mengalami kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Namun ia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya. Dan kalau Bapak Ibu cermati nuansanya, maka pemazmur tidak hanya melihat dirinya. Pemazmur tidak hanya melihat kelemahan-kelemahannya. Pemazmur tidak hanya mengeluh dan bersungut-sungut akan keterbatasannya. Tetapi ia mau melakukan sesuatu. Meskipun aku tua, tetapi aku sudah diajar Tuhan sejak aku kecil. Bapak Ibu di sini yang sudah jadi Kristen sejak kecil, banyak apa sedikit? Atau pertanyaan saya ubah, di antara kita yang hadir malam hari ini, atau mungkin yang ada di rumah, yang baru kenal Tuhan, itu masa remaja, masa pemuda, bahkan mungkin sudah tua, ada enggak Bapak Ibu? Karena bukan dari keluarga Kristen. Pengenalan kepada Kristus itu dijumpai dalam perjalanan kehidupan. Ada di antara kita Bapak Ibu? Semuanya Kristen dari sejak kecil? Enggak kan? Ada yang dari remaja mungkin pemuda bahkan ketika menikah begitu ya. Baru jadi Kristen gitu ya. Nah, Bapak Ibu pemazmur mau mengajak kita, siapapun kita itu, terutama bagi kita yang sejak kecil mengenal Tuhan. Kalaupun kita tidak mengenal sejak kecil dalam perjalanan kehidupan itu, ketika kita mengenal Tuhan, maka pemazmur mengatakan gini loh. Sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sampai masa tua dan putih rambutku, aku ingin memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi Bapak Ibu pemazmur mengajak kita di tengah keterbatasan sebagai orang tua, di tengah keterbatasan kelemahan di masa lanjut usia. Sebenarnya kita tetap bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kita bisa memberitakan kepada angkatan-angkatan selanjutnya, generasi-generasi kita akan keperkasaan Allah yang menolong kehidupan kita dari sejak masa kecil dalam pergumulan yang begitu berat sampai hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Pemazmur mau mengajak itu Bapak Ibu Saudara. Jadi di masa lanjut usia kita, bukan hanya kita ini berkeluh kesah, merasa kurang, kecewa terhadap banyak hal, bahkan merasa ditinggalkan dan tidak berarti. Namun Bapak Ibu Saudara pemazmur mau mengajak kita untuk mengalihkan sudut pandang itu. Mari kita bergeser dari fokus yang selama ini hanya mengasihani diri. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan kok di masa tua kita. Ada sesuatu yang tetap masih kita bisa beritakan kepada orang lain. Bahkan kepada generasi-generasi penerus kita. Itu yang pemazmur mau katakan. Jadi di masa lanjut usia bukan berarti segala sesuatunya sirna. Bukan berarti segala sesuatunya tidak lagi bisa membawa makna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu setuju dengan ini? Kita bisa memberitakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, pertolongan-pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib dalam pergumulan hidup kita. Bisa enggak kita beritakan itu? Ada di antara kita yang tidak punya pengalaman ditolong dan diberkati Tuhan? Rasanya kita semua kalau melihat flashback sejenak kehidupan kita, pasti ada banyak hal yang ditolongkan. Ya, barangkali yang paling dekat adalah masalah kesehatan. Tuhan nolong ketika kita sakit. Ketika kita berdoa, anak kita, menantu kita, cucu kita. Dalam berbagai pergumulan yang ada tentang sekolahnya mungkin. Atau memang pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan menyatakan kasih setianya kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa Allah yang sudah menolong kita di masa lalu akan tetap menolong kita di masa kini dan menolong kita di masa mendatang? Percaya Bapak Ibu Saudara?
Ini loh yang harus kita beritakan. Inilah yang menjadi semangat kita untuk tetap menjalani masa lanjut usia kita dengan bahagia dan dengan semangat. Ya, oleh karena itu kuncinya, ya tahu Pak, kalau memang pemberitaan firman pasti mengajak kami seperti itu. Tapi nyatanya kehidupan kami enggak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuncinya apa? Supaya kita bisa menggali yang terpendam. Maka saya singkat giat. Ya, supaya kita bisa menggali yang terpendam itu, dan apa yang terpendam itu, ya, kuncinya modalnya adalah giat. Apa itu giat? Yang pertama, girang dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau lihat senyumnya Mbah ini, ikut sukacita enggak? Ikut sukacita ya? Rasanya tuh beban kehidupan enggak ada gitu loh. Ya. Wajah ini menggambarkan wajah yang sumringah, wajah yang tanpa beban, wajah yang bahagia. Sebenarnya bahagia itu susah atau gampang Bapak Ibu Saudara? Iya, bahagia itu sederhana Bapak Ibu Saudara. Yang sulit gengsinya. Ya. Meskipun sudah lanjut usia itu ya kepengen macam-macam, betul enggak? Di sini yang enggak semir siapa? Yang rambutnya enggak disemir. Memang dari awalnya saya pelihara, biarkanlah antara hitam dan putih bersatu. Dan kalaupun putih semuanya saya siap. Wah, ada enggak Bapak Ibu? Oh iya. Yang lain? Yang lain? Saya juga enggak menyalahkan semir loh ya. Nanti malah jadi persoalan rumah tangga. Pak, sebentar ya, saya mau ke salon. Ngapain? Semir sudah putih. Loh, Pak Utomo ngomong loh kemarin enggak usah semar-semiran. Malah ribut Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa ya. Tapi maksud saya adalah bahwa yuk nikmati masa tua ini, nikmati kehidupan yang ada ini, dan bahagia itu tidak susah. Bapak Ibu Saudara, dengan senyum saja kita sedang membagikan keceriaan dan kegembiraan kepada orang lain, betul enggak? Dan ada banyak contoh Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya kita itu menular. Ketika ada orang tertawa, kita enggak ngerti topiknya apa, tapi tertawa terbahak-bahak, ikut tertawa enggak? Kok kamu ikut tertawa ngapain? Enggak tahu. Lucu yang tertawa ya. Yang lain misalnya ada orang yang menguap Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ikut-ikutan nguap enggak? Iya. Kita tuh gampang sekali tertular Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu mari kita tularkan juga kegirangan dalam Tuhan. Bukan hanya kegirangan menikmati keindahan dunia. Bukan hanya kegirangan ketika kita bisa jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kegirangan dalam Tuhan itu loh yang harus kita gali. Kegirangan di dalam Tuhan itu loh yang harus kita angkat ke permukaan. Supaya hidup kita ini tidak hanya ditumpui oleh masalah. Supaya kehidupan kita ini tidak hanya dipenuhi oleh kepenatan-kepenatan hidup. Tetapi kegirangan di dalam Allah itu harus kita angkat. Kegirangan dalam Allah itu harus kita gali supaya terangkat. Sehingga ketika kita sedang putus asa, ketika kita sedang putus harapan, ketika kita tidak lagi bisa melihat masa depan, kita diingatkan. Tuhan sudah melakukan begitu banyak perbuatan hebat atas kita. Apa yang Tuhan kurang lakukan atas kita? Dan itu akan membawa kesukacitaan Bapak Ibu Saudara. Itu akan membawa kegembiraan dan itu akan membawa kepada kita semangat untuk menjalani hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau ibunya tadi senyum, saya ingin tanya Bapak Ibu, kira-kira Oma ini usia berapa? Oma ini usia berapa? 60, ya. Mari 60. Ada yang berani nawar lebih tinggi? Berapa? Ada 70, ada 80. Ada yang mengatakan enggak sampai berapa? 60, 70, 80. Ada yang masih lebih tinggi? Malah kayak lelang ya. Bapak Ibu, gambar ini diambil tahun 2019, 3 tahun yang lalu. Dan beliau usia 103 tahun.
Langsung kaget kan ya. Wow, beliau adalah pendeta Hetty May Allen. Dan ketika para anak dan cucunya diminta untuk testimoni, Bapak Ibu Saudara, mereka mengatakan bahwa kami sangat bersuka cita bahwa mamah kami, oma kami ini masih tetap melayani Tuhan. Bahkan di usianya yang sudah begitu lanjut, ia senantiasa memberikan waktunya untuk Tuhan. Ia sudah berkhotbah 57 tahun lamanya. Dan ketika Hetty ini ditanya, Bapak Ibu Saudara, Oma Hetty ini, apa yang dia katakan? Saya sejak kecil diajar ibu untuk membaca Alkitab. Jadi kegirangan hidup saya, kekuatan hidup saya adalah ketika saya membaca Alkitab. Saya rajin membaca Alkitab. Dan di dalam hidup saya ada harapan, ada kebajikan, ada hormat dan cinta. Menarik Bapak Ibu Saudara. Ia bertumbuh karena ia membaca firman. Ia bertumbuh karena ia menyediakan dirinya dan memberikan waktunya untuk membaca apa yang Tuhan mau katakan. Dan ia terus rajin membaca firman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Berapa lama kita membaca firman? Apakah kita masih memberikan hari-hari kita, waktu kita untuk membaca firman? Atau kita sudah terlalu pusing melihat kehidupan dan merasakan beban hidup? Enggak keburu Pak, pikiran saya melayang-layang entah-entah kemana. Kalau bahasa anak muda itu saya traveling Pak, pikiran saya. Baca Alkitab tuh kepengennya malah tidur saya Pak. Apalagi kalau di gereja Pak, waduh nikmat saya Pak. Ada musik, khotbah yang indah, AC yang aduh rada semeripit Pak. Gereja adalah tempat di mana saya tidur dengan lelap. Loh, Bapak Ibu Saudara, enggak gitu. Menjalani masa tua Bapak Ibu Saudara, betul bahwa ada hal yang banyak kali mengecewakan hati kita. Realitasnya memang kadangkala sebagai orang tua hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi terlalu dihormati anak-anak kita, betul enggak? Kalau zaman saya Bapak Ibu Saudara, saya masih merasakan betul. Yang namanya papa mama, yang namanya orang tua itu, waduh kami hormat, kami takut. Ya. Begitu kami salah aja, begitu kami dilihat dengan tajam gitu, kita sudah tahu bahwa kita salah dan kita nggak berani ngomong apa-apa. Hari ini Bapak Ibu Saudara menatap tajam anak kita, cucu kita, yang dilakukan apa? Iya, banyak hal memang di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggali kegirangan dalam Tuhan, ketika kita mau meluangkan waktu, bahkan menyediakan waktu sebagai sebuah kebutuhan untuk mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, disitulah Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan. Pernah enggak sih Bapak Ibu satu kali mengalami satu hal yang sangat mengecewakan, hatinya sedang pahit, sedang sedih, kepingin ketemu teman yang akrab, yang bisa diajak ngomong, pernah enggak? Punya sahabat, punya kenalan di mana kita itu bisa saling sharing kehidupan. Ia bisa jaga rahasia rapat-rapat dan bisa memberikan nasihat. Kira-kira ada enggak waktu-waktu yang kita perlukan untuk ketemu sama teman yang seperti ini Bapak Ibu Saudara? Sangat-sangat kita butuhkan. Sebenarnya ketika kita membaca firman Bapak Ibu Saudara, itulah waktu yang kita dapatkan. Bukan hanya kepada seseorang manusia yang punya keterbatasan juga. Tetapi ketika kita membaca firman, ketika kita mau datang kepada Allah, membangun relasi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sanalah firman Tuhan akan memberikan kelegaan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan akan menolong kita untuk terus menjalani masa depan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pendeta bernama Rick Warren mengatakan begini, Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus Kristus datang untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, dia datang agar masa lalu kita diampuni. Yang kedua, kita mendapatkan tujuan untuk hidup. Dan yang ketiga, rumah di surga. Bapak Ibu Saudara, ini menarik apa yang disampaikan oleh Rick Warren. Rick Warren mau mengingatkan kita. Kita ini sudah ditebus. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus.
dan segala yang menjadi dosa, pelanggaran, bahkan ketidakmampuan kita lepas dari belenggu dosa itu sudah diampuni oleh Kristus. Dan pengampunan itu Bapak Ibu Saudara akan menolong kita untuk memiliki tujuan hidup. Kamu mau kemana? Apa yang akan kamu jalani? Terlebih penting adalah di masa lanjut usia kita, apa yang kamu cari? Tuhan sudah memberikan hidupnya, Tuhan menawarkan kehidupan kekal kepada kita. Kemana langkah hidup kita menuju? Apakah masih memburu keinginan dan kenikmatan dunia? Atau kita tahu bahwa jalan Tuhanlah yang harus kita tapaki? Dan yang ketiga yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita di track itu, kalau kita di jalur itu, maka apa yang dikatakan sebagai rumah di surga itu bukan hanya sekedar janji, tetapi sebuah kepastian. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Inilah yang harus kita gali dalam kehidupan lanjut usia kita. Bukan kita terus dibayang-bayangi dengan kekhawatiran, kita terus dibayang-bayangi dengan ketakutan, kita terus dibayang-bayangi dengan segala sesuatu yang membuat kita ini tawar hati. Kadangkala Bapak Ibu Saudara memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita yang lanjut usia juga bisa baper, betul enggak? Ya, bawa perasaan, sensitif. Tetapi situasi-situasi yang demikian mari kita alihkan. Alihkan apa? Bahwa kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita alihkan apa? Dengan cara pandang Tuhan. Dan yang paling penting yang diingatkan Rick Warren Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diampuni oleh Kristus. Artinya kita ini orang-orang yang punya pengharapan akan hari esok. Pertanyaan yang penting hari ini adalah tujuan hidupmu kemana? Ketika kita ibarat berlari, kita itu akan mendekati garis finish. Tapi apakah betul jalur itu yang kita tapaki? Betul jalur itu yang kita lewati? Atau kita malah cari jalan sendiri? Jalan yang kita tapaki di masa usia lanjut ini terarah kepada Kristus atau kepada kesenangan diri sendiri. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kembali dalam kegirangan Tuhan. Mari kembali dalam pemeliharaan dan juga kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Jadi ginya adalah girang dalam Tuhan. Semangati hidup lagi Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan menolong. Percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kita di masa lalu. Maka Tuhan akan terus mengiring kita yang setia kepadanya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, atnya adalah atasi sindrom lansia. Nah ini penting. Atasi sindrom lansia. Bapak Ibu Saudara, label cap yang tadi saya sampaikan di awal, memang kenyataannya realitasnya begitu. Mau diakui atau tidak, disadari atau tidak, ya. Memang lansia dianggap sudah tidak bisa apa-apa. Bukan orang-orang saja di sekitar kita, tapi bahkan bisa kadang-kala diri kita sendiri. Bahwa aku sudah tua, aku tidak bisa apa-apa. Jangan saya sudah kurang ini dan kurang itu. Bapak Ibu Saudara, bukan sekitar kita, bukan lingkungan kita, tapi kadang-kala kita sendiri yang merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa. Sehingga ketika diajak pelayanan, jawaban pertamanya apa Bapak Ibu Saudara? Yuk jadi pengurus komisi usia lanjut. Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan ya, saya sudah tua. Loh ya memang sudah tua. Komisi usia lanjut itu dibutuhkan orang-orang yang sudah berpengalaman. Kalau pengurus usia lanjut adalah pemuda, ya aku tidak cocok. Ayo nyanyi. Jawabannya apa? Suara saya jelek. Ya. Diajak perkunjungan, alasannya apa? Repot, ya. Repot. Kaki saya tuh kadang pegel-pegel jalan jauh. Gitu. Alasan, betul. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga menganggap bahwa label-label itu benar atas saya, ya sudah Bapak Ibu Saudara, itu bahasa Inggrisnya tutup ketemu, tumbuh.
tumbuh ketemu tutup, tumbuh oleh tutup, ya kan? Jadi sebenarnya bukan cap-cap itu, tetapi memang kita mengamini itu. Saya mau tunjukkan satu orang lagi, kalau tadi perempuan sekarang laki. Saya mau ngetes. Bapak Ibu usia berapa ini omnya? Tante pinter banget ya. Lansia itu masih punya kepandaian Bapak Ibu Saudara, kecermatan. Ya, enggak mungkin saya kasih umur 70, enggak mungkin ya kan? Karena sudah contohnya nembus 100, maka opa ini umur. Nah, tolong dihitung Bapak Ibu Saudara, dia lahir 21 Desember 1917. Usianya berapa? 1917, sekarang 2022. Iya, betul. Tadi Bu Kim sudah jawab 105 Bapak Ibu Saudara. Dan opa ini adalah seorang pilot. Usia 99 tahun ia masih menerbangkan pesawat. Bapak Ibu mau? Disupiri opa yang namanya Ernest. Panggilannya Ernie Ellie Smith. Nah, usia 99 tahun masih menerbangkan pesawat. Bapak Ibu mau? Dipiloti dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Menikah jadi berangkat. Loh, semakin tua itu kan jam terbangnya semakin tinggi kan. Semakin berpengalaman. Ya. Dan di usia yang sudah 100 seabad Bapak Ibu Saudara masih kelihatan kegagahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara seringkali usia, lanjut usia itu memang angka. Memang urutan usia. Tetapi Bapak Ibu Saudara nilai, kegiatan, kegembiraan, kegirangan, potensi itu tergantung masing-masing orang. Seringkali Bapak Ibu Saudara itu loh, rasa baper kita itu loh yang lebih besar. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu kita merasa enggak berhasil. Ketika saya mau beranjak sesuatu, percuma. Kalau mau memulai sesuatu lagi, sudah telat. Jadi Bapak Ibu Saudara, lansia akan terus terkungkung dengan segala stigma, cap, label, baik lingkungan buat atau dirinya sendiri buat. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang mau kita angkat menggali yang terpendam adalah masa tua, masa di mana Bapak Ibu itu bebas menyalurkan hobi. Sepuas-puasnya melakukan apa yang selama ini di masa muda dulu tidak bisa dilakukan. Contoh Bapak Ibu Saudara, ketika menjadi karyawan, waktunya itu pasti dihabiskan untuk melakukan pekerjaan kantor, betul enggak? Bahkan kadangkala malam di mana dipakai untuk istirahat aja seringkali diminta untuk lembur. Akhir pekan di mana bisa bersama keluarga dan bisa pergi keluar kota juga kadangkala nggak bisa dilakukan karena apa? Karena pekerjaan. Ketika sudah pensiun Bapak Ibu Saudara, ketika sudah tidak lagi terikat dalam tanggung jawab organisasi, sebenarnya itu peluang Bapak Ibu Saudara untuk menikmati kehidupan. Bapak Ibu Saudara mau tidur dari pagi sampai malam, ada yang larang nggak? Paling menantu sama anaknya. Mama ini loh tidur terus ya. Iya kan? Oh, kok enggak tidur-tidur panggil ke dokter ya. Bapak Ibu yang suka berkebun. Loh, selama ini mungkin anggreknya itu, tanaman anggrek, bunga anggrek yang bagus-bagus itu enggak terawat. Karena apa? Karena kesibukan. Tapi sekarang kita punya banyak waktu untuk merawat apa yang menjadi hobi kesukaan kita. Taman, bunga bisa kita rawat dengan baik. Kita bisa beri pupuk. Demikian juga dengan hobi-hobi yang lain. Misalnya Bapak Ibu suka apa? Merajut. Ada yang masih suka merajut? Loh, hari ini Bapak Ibu Saudara bisa berkolaborasi dengan anak loh. Anak itu dikasih tahu, tolong mama dipublikasikan di online.
bisa menerima pesanan rajut berbagai macam pesan. Wah. Bisa membuat baju dari bahan rajut ataupun yang lain Bapak Ibu Saudara. Masukkan online. Orang-orang yang membutuhkan tinggal nyari Bapak Ibu. Sambil iseng memanfaatkan waktu, dapat uang Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ini melihat segala sesuatunya itu gak bisa dilakukan, mari Bapak Ibu Saudara gali apa yang Bapak Ibu suka. Suka masak Bapak Ibu Saudara. Betul ya Bu Resmi ya? Suka masak itu penghasilannya luar biasa. Iya. Sudah senang ya toh, hobi ngicipi berbagai macam variasi makanan. Pak Ganjar datang, loh kan jadi tambah terkenal kan? Ya. Seneng enggak ketemu Pak Ganjar? Seneng. Nulis, Bapak Ibu Saudara ada yang suka nulis enggak? Suka nulis. Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang sudah kalau tante kan percetaan malah ya. Oh, nulis nota. Iya, nulis nota. Nulis nota, nulis bon ya. Walaupun saya tahu biasanya ibu-ibu tuh paling senang kalau nulis penghasilan piutang dan bunga bank ya. Sehari ini sekian, bulan ini masuk sekian gitu ya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita lansia ini hobi-hobi itu bisa disalurkan. Itu yang disebut harta yang terpendam. Selama ini mungkin gak bisa dilakukan. Selama ini mungkin terkubur dalam-dalam. Karena begitu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Usia lanjut, usia Bapak Ibu Saudara kita bisa gali itu. Apa yang menjadi kesukaan saya? Apa yang menjadi hobi dan kesenangan saya? Misalnya senang cerita Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak orang stres loh Bapak Ibu Saudara. Dengan Bapak Ibu suka cerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu bisa menolong orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara suka berdoa, loh ini kesempatan bagus untuk mendoakan teman-teman. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika berbicara sebagai lansia, jangan hanya melihat kelemahan dan keterbatasannya, bahkan ketika kita disia-siakan orang-orang di sekitar kita. Tapi mari gali kesukaan, hobi, kesenangan yang selama ini terkubur karena kita nggak bisa melakukan karena keterbatasan dan juga karena tuntutan tanggung jawab. Ada seorang pendeta dan penulis Bapak Ibu Saudara bernama Stephen Furtick. Ia mengatakan begini, iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai lansia yang tadi menggali kegirangan di dalam Tuhan dan terus memperkuat dan membangun iman Bapak Ibu Saudara. Kadangkala ketika kita setia, kadangkala kita berdoa, kadangkala kita melayani Tuhan dengan segenap hati, situasiku kok gak berubah. Persoalanku kok tetap ada. Tantangan dan beban hidupku kok tetap masih berat. Bapak Ibu Saudara, Stephen Furtick mengatakan, iman itu tidak selalu berarti Tuhan mengubah situasinya. Terkadang Tuhan mengubah diri kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat diri kita hari ini. Apakah begitu banyak keluhan itu disebabkan apa? Ketika kita merasa bahwa hidup lanjut usia kita tidak bermakna, itu disebabkan oleh apa? Hari ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan, kita perlu menggali yang terpendam. Yang pertama adalah kita kembali pada ketetapan, kebenaran, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita gali kembali, mari kita rasakan kembali kegirangan di dalam Tuhan. Bahwa hidup ini bukan karena kekuatan saya, tapi hidup ini karena kekuatan Tuhan yang menyertai saya. Dan saya mau beritakan itu, kuasa Tuhan yang ajaib itu, bahkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, gali apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi hobi, dan apa yang kita bisa bersuka cita. Jalan-jalan boleh, jalan-jalan, yang penting aman, yang penting hati-hati. Masak boleh, yang penting hati-hati. Jangan sampai lupa matiin kompor. Ya. Nah itu terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan gini ya. Yang suka touring, masih ada yang suka touring? Anggota jemaat kita ada loh Bapak Ibu Saudara,
yang sudah di atas 60 tahun masih suka touring. Ya. Lanjut usia saat terindah untuk bersyukur dan tetap subur. Bapak Ibu Saudara, ketika saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara seperti ini ya, saya itu selalu diingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara itu patut bersyukur. Kenapa? Karena enggak semua orang sampai pada usia Bapak Ibu loh. Bapak Ibu ini adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Diberikan usia sampai hari ini. Oleh karena itu bersyukurlah. Dan di tengah usia yang seperti ini Bapak Ibu Saudara tetap suburlah. Apa maksud subur? Bukan hanya mikirin diri sendiri, tapi bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi anak menantu dan cucu kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi beban kehidupan Bapak Ibu Saudara, barangkali hari ini ada yang letih, hari ini ada yang lelah, hari ini ada yang merasakan beban kehidupan yang menindih begitu rupa. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali, sebagaimana pemazmur, biarlah kita datang memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Namun sekaligus kita diingatkan untuk rajin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Rajin meluangkan waktu untuk membaca dan berelasi dengan Tuhan. Dan kita bisa menggali potensi-potensi yang selama ini terlupakan. Mari nikmati usia lanjut ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena kita punya sesuatu yang selama ini terpendam. Oleh karena itu mari kita gali, kita angkat, supaya kita punya kegirangan di dalam Tuhan dan kita atasi sindrom lansia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan ketika kami diingatkan kembali bahwa usia lanjut adalah usia anugerah. Kami dipercaya oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan. Dan ketika kami diberikan usia sampai setua ini, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Tuhan punya rancangan. Dan setiap anugerah kehidupan ini semestinya kami persembahkan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dan bisa membawa kesaksian bagi generasi-generasi kemudian. Berkati kami semua Tuhan, dan kami percaya ketika kami menggali kembali kegirangan kami di dalam Tuhan, dan ketika kami bisa menggali potensi-potensi yang selama ini kami tinggalkan, maka itu akan menjadi kesukacitaan di masa tua kami. Berkati kami semua, dan kami percaya firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi akan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Utomo untuk pelayanannya malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bisa memotivasi kita, menggairahkan hidup kita, hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita hingga sampai saat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang telah disediakan di depan. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Begitu banyak kebaikan, begitu banyak kasih, pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mengucap syukur untuk segala apa yang telah kami terima daripada-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami, menguduskannya, menyucikannya, agar bisa dipakai untuk meningkatkan pelayanan di tempat ini, di gereja-Mu GKI Karangsaru. Berkati juga orang-orang yang mengelolanya, Tuhan beri hikmat bijaksana, supaya bisa mengelolanya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.
Sebagai pujian penutup, kita akan naikkan lagu Ku Beroleh Berkat yang Tak Kunjung Lenyap. Kita naikkan bait yang pertama dan kedua. Dengan bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Biarlah Selanjutnya adalah pengumuman dari pengurus, kami persilahkan. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Utomo yang sudah banyak memberi motivasi kepada kita ya Bapak Ibu ya, agar kita tetap terus girang di dalam Tuhan dan dapat mengatasi sindrom lansia. Jangan merasa sudah tua enggak bisa apa-apa ya Bapak Ibu. Terus terang saya tuh salut loh sama mami saya. Saya itu kalah. Mami luar biasa. Tanpa mami itu terasa hampa. Mami itu Bapak Ibu di rumah itu memang kegiatannya di rumah ya, tapi itu sangat berarti. Yang memantau CCTV itu mami terus. Dari kemarin, hari kemarin tuh dipantau mami bisa tahu semua. Loh ini loh kemarin gini-gini. Loh ini bukannya mencari kesalahan bukan ya Bapak Ibu ya, tapi kan ingin tahu kemarin apa saja yang terjadi gitu. Mami luar biasa. Itu salah satunya. Masih banyak tapi tidak saya ceritakan, nanti tidak pulang-pulang ya. Ya, terima kasih mamiku sayang. Saya akan membacakan yang berulang tahun dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 5 September hari ini. Baik yang datang maupun tidak saya sebutkan. Karena yang tidak datang pun nanti bisa lewat streaming ya Bapak Ibu. Yang pertama saya sebutkan Ibu Eni Kwe yang lahir tanggal 3 Agustus, Ibu Lani Kusbianto 7 Agustus, Ibu Piki Bambang Yudarwo, Ibu Lo Jun In, boleh maju Bu kalau berkenan, Ibu Lydia
Ibu Legowo, Ibu Gogingyo, Ibu Agus Subianto, dan Ibu Martoyo atau Cira. Silahkan maju ke depan, nanti bisa didoakan oleh Bapak Pendeta Utomo. Ya, mari kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat ya, selamat ulang tahun ya Cira, Bu Piki. Kita akan menaikkan doa syafaat Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mohon Pak Pendeta Utomo. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami terus berdoa untuk persekutuan Sola Fide yang diadakan setiap bulan di GKI Karangsaru di Senin pertama. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap pengurus, berkati kami semua supaya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus hidup dalam kegirangan. Kami tahu bahwa Tuhan beserta, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah segala keterbatasan, kami tidak jatuh kepada keterpurukan, tetapi kami mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Kami serahkan persekutuan Sola Fide dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami teringat untuk Tante Eni, kami berdoa untuk Ibu Lani, kami juga berdoa untuk Tante Piki, kami berdoa untuk Tante Lo Chun In, kami berdoa untuk Tante Lydia, kami berdoa untuk Ibu Legowo, kami berdoa untuk Ibu Gogingyo, kami berdoa untuk Ibu Agus Subianto, dan kami juga berdoa untuk Ibu Ira Martoyo. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini di dalam segala perkara kehidupan yang mereka alami. Yakinkan saudara-saudara kami bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi mereka. Di tengah rasa bahagia yang ada, mereka terus mengarahkan hati pandang kepadamu, dan hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan keindahan. Saat ini ada Tante Piki dan juga Ibu Ira Martoyo. Biarlah Tuhan yang memberkati segala kerinduan, doa, dan pengharapan mereka. Dan biarlah di hari yang penuh dengan syukur dan sukacita ini, kedua saudara kami ini merasakan benar bahwa Tuhan begitu besar, Tuhan begitu ajaib, dan biarlah Tante Piki dan Ibu Ira Martoyo terus mengarahkan hati pandangnya kepada Tuhan, dan hari-hari kehidupan yang masih dipercayakan ini sungguh dijalani dengan penuh semangat, sukacita, dan Tuhan yang memberi berkat. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Karangsaru, tolong Tuhan berkati supaya kehadiran gereja Tuhan ini sungguh menyatakan sinar kasih setia Tuhan, sentuhan cinta, dan juga saluran berkat sungguh dirasakan oleh kami yang bertumbuh berakar di dalam bait Tuhan di GKI Karangsaru ini, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami, masyarakat Kota Semarang, bahkan Indonesia. Kami serahkan gereja kami serahkan gereja-gereja yang ada, biarlah Tuhan yang menolong memberkati. Kami teringat bangsa kami di tengah tantangan, baik itu krisis pangan, energi, juga nanti ketika suksesi kepemimpinan di tahun 2024. Tuhan jagai negeri kami untuk tetap aman, sejahtera, penuh dengan kerukunan kesatuan, dan negeri yang makmur, negeri yang boleh membawa kami semua pada ucapan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga beberapa tempat yang saat ini sedang ada perang, Tuhan berkenan untuk memberikan perdamaian dan kedamaian di sana. Terima kasih Tuhan, ini doa kami
yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Amin. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saat teduh untuk kita dan pengumuman. Bapak Ibu, Solavide kita yang akan datang akan diselenggarakan tanggal 3 Oktober dipimpin oleh Pendeta Emeritus Ana Johan. Tanggal 3 Oktober ya Bapak Ibu. Dengan tema yang tidak kalah menariknya, yaitu apakah kutuk masih ada? Rasanya kita mendengar kutuk serem ya Bapak Ibu. Apakah kutuk masih ada? Nah ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan yang ada ya, tanggal-tanggal 3 Oktober yang akan datang. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti acara Solavide ini, ibadah Solavide. Dan MC-nya akan dipimpin oleh Ibu Bambang Nyudarwo. Sekian pengumuman, selamat malam, hati-hati di jalan Bapak Ibu, sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih.